Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan ngobrol, berbicara soal pertandingan kedua yang nantinya akan dimainkan oleh tim nasional Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Kita akan melakoni laga kedua di grup A, babak penyisian atau kualifikasi putaran ketiga Piala Asia yang berlangsung di Stadion Jaber Al-Ahmad di Kuwait City. Lawan kita adalah tim terkuat di grup A, Yordania. Pertandingan ini akan dimainkan pada Minggu dini hari pukul 02.15 waktu Indonesia bagian Barat. Pasti teman-teman atau pencinta sepak bola di seluruh Indonesia sedang menanti hasil pertandingan ini dengan berdebar-debar. Apakah Mark Locke dan kawan-kawan mampu melewati laga kedua ini seperti yang dilakukan di laga pertama melawan Kuwait? Artinya kita bisa menang dan merebut 3 poin. Jika kita menang, ada 6 poin di sana. Dan seperti dalam konten saya kemarin, bahwa peluang kita untuk lolos sudah di tangan kalau kita menang. Tapi bukan tidak mungkin juga kita kalah. Karena dalam sepak bola kan ini biasa. Kalau tidak ada menang, pasti kalah. Namun kalau memilih di antara dua ini, saya rasa hasil imbang cukuplah buat kita. Ya, ini sudah sangat bagus kalau kita mengakhiri laga 90 menit plus ada injury time di sana dengan hasil draw. Mau 0-0, 1-1, 2-2, tapi kita tetap mendapat poin 1. Dengan ketambahan 1 berarti ada 4 poin di sana. Kita tetap berada di atas, sama seperti dengan Yordania. Karena Yordania sebelumnya menang melawan Nepal 2-0. Kita menang lawan Kuwait 2-1. Sebelum pertandingan kita akan diawali dengan duel antara Kuwait menghadapi Nepal di tempat yang sama. Dan Kuwait harus menang. Jika mereka tertahan atau bahkan terjadi kejutan dengan Nepal mengalahkan Kuwait, pasti habis peluang Kuwait untuk bersaing bersama dengan Indonesia dan Yordania. Dan di grup ini akan menjadi milik bagi timnas Indonesia dan juga dengan Yordania. Secara peringkat, saya sudah katakan di video saya kemarin, memang jauh. Yordania ada di atas, 91 peringkat. Kita agak jauh, 158, 159. Tapi ini bukan menjadi acuan utama bahwa kita kalah ya dalam pertandingan menghadapi Yordania. Bisa saja Yordania ini diunggulkan, wajar, mereka pantas diunggulkan ya, karena mereka ada di atas kita. Apalagi kalau melihat bahwa mereka terakhir pada awal tahun ini mampu mengalahkan Selandia Baru. Selandia Baru ini adalah tim yang sedang berjuang untuk bisa lolos lewat jalur playoff untuk ke Piala Dunia di Qatar. Mereka akan bertanding pada tanggal 13 Juni ini menghadapi wakil dari CONCACAF di Amerika Utara dan Karibia sana, yaitu Costa Rica. Dan kalau Selandia Baru lolos, Selandia akan mewakili Oceania, hadir di Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, mereka dikalahkan oleh Yordania, bahkan Yordania mengalahkan dengan 3-1. Yordania tim yang bagus, secara kualitas juga mereka oke. Mereka mampu mengalahkan Bahrain 2-1, mengalahkan Malaysia 4-0, mengalahkan Cina bahkan dengan 1-0. Jadi ini tim yang oke. Kalau kita melihat juga dalam rekor pertemuan dengan Indonesia, kan Indonesia tidak pernah menang. Walaupun ini dalam laga yang tidak resmi ya. Jadi dalam 4 pertemuan terakhir di uji coba, semua bermain di aman di Yordania. Kita kalah memang. Sejak 2004 kita kalah, dan sampai saat ini kita memang, ini adalah pertemuan kelima kita yang akan bertarung menghadapi mereka. Jadi sudah lama, sudah 18 tahun kita menunggu ini, dan kalau kita menang, ini menjadi kemenangan pertama. Diawali pada 2004 kita kalah dengan 2-1, namun terakhir pada 2009 kalau tidak salah, kita kalah dengan 4-1, bahkan 2 laga terakhir kita kebobolan banyak, sampai 9 gol kita kebobolan dan hanya memasukkan 1. Itu pertemuan yang terjadi di laga persahabatan. Nah, ini pertemuan pertama di ajang yang resmi seperti di kualifikasi Piala Asia. Semoga kita bisa mendapatkan hasil positif. Ya, paling tidak saya katakan tadi, draw udah bagus. Apalagi kalau kita menang, ini lebih luar biasa.
seperti pencapaian kita saat mengalahkan Kuwait. Banyak yang mengatakan bahwa ini berat. Oke, tidak masalah memang kalau melihat dari kualitas mereka. Namun kita bisa berbuat dalam pertandingan ini. Tidak ada yang tidak mungkin dalam menyelesaikan laga pertandingan menghadapi Yordania. Kalau mengacu dalam pertandingan melawan Nepal dan mereka hanya menang 2, bahkan di sana ada 2 penalti, di mana mereka bisa mendapatkan 1 penalti yang masuk, 1 gagal. Saya rasa kita bermain bisa mendapatkan hasil yang bagus. Tergantung dari motivasi anak-anak di lapangan. Bagaimana STY sebagai pelatih meracik sebuah taktik, strategi di saat menghadapi Yordania. Yordania pasti akan ingin menang, ingin menguasai jalannya pertandingan. Mereka punya pemain-pemain yang bagus. Tapi kabar terakhir, kalau mereka tidak punya Musa, ya, Altamari, pemain yang bermain di Liga Belgia bersama dengan Leuven, ini agak menguntungkan buat kita. Karena ini pemain yang sangat bagus di depan, bisa bermain di 2 flank yang baik, sangat cepat juga. Dan dia bermasalah dalam pertandingan terakhir tuh menghadapi Nepal. Di menit-menit terakhir dia harus keluar lapangan ya, dengan bermasalah, agak terpincang-pincang. Sehingga ini dikhawatirkan ya, oleh pelatih tim nasional Yordania, Adnan Hamad, untuk dimainkan. Tapi Yordania ini punya pemain yang banyak. Opsinya untuk bisa menggantikan Altamari itu ada. Bahkan dia bisa memainkan sekaligus 3 pemain di lini serang yang punya kekuatan dalam hal mencetak gol. Selain Ali Olwan yang membuat 1 gol melawan Nepal, mereka punya masih Al Naimat, pemain juga yang bagus, masih muda, 23 tahun. Kalau Olwan ini 22 tahun. Dan bisa ditemani juga oleh pemain terbaik mereka yang sudah menembus 100 caps bersama dengan tim nasional Yordania. Sudah mencetak 33 gol. Yaitu Hamzah ya, Al-Dador. Ini yang mencetak gol kedua lewat penalti Yordania saat menghadapi Nepal. Bisa 3 pemain ini depan kalau tidak ada Tamari. Dan juga di belakang ada 2 pemain yang konon kabarnya agak bermasalah, tapi masih 50-50 apakah dimainkan atau tidak. 2 pemain belakang yang ditampilkan melawan Nepal. Saya pikir Abu Arab di sana, Nayan Abu Arab, ini pemain di center back dan juga pemain di bek kanan mereka, yaitu Tarek Katab. Namun mereka hanya cedera ringan, saya pikir. Masih memungkinkan juga mereka untuk dimainkan menghadapi Indonesia. Kalau tidak ada 2 pemain ini agak berat. Agak longgar mereka di belakang dan menguntungkan buat kita. Buat pemain-pemain depan kita. Entah kita memainkan Sadil Ramdhani, ada Witan atau Irfan Jaya. Ini tentunya ada di kepala STY untuk memainkan siapa aja. Tapi kalau 2 pemain ini ada tentunya akan lebih menyulitkan. Karena mereka adalah pemain-pemain terbaik yang ada di lini belakang Yordania. Nah, kita tidak akan melihat dengan sejauh apa Yordania bisa tampil dalam pertandingan ini melawan Indonesia. Karena pasti mereka bertekad sebagai tim yang lebih diunggulkan, mereka bertekad untuk mengalahkan kita. Nah, baik buat kita sebagai underdog. Ketika mereka menjadi tim unggulan, posisi kita sama seperti melawan Kuwait, masuk lapangan sebagai underdog. Ini enak. Kita bermain dengan nothing tulus saja. Ya, bermain enjoy, menikmati permainan. Yang penting anak-anak ini masuk lapangan jangan tegang. Itu saja. Modal kita adalah selain motivasi tinggi, percaya diri pasti untuk menghadapi lawan yang merasa di atas kita. Nah, kita enak aja bermain, nikmati aja permainan. Kalau kita tegang sulit untuk bisa mengeluarkan permainan terbaik. Tapi kalau kita lebih enjoy, lebih menikmati permainan, tentunya ini akan enak. Pemain-pemain rileks di lapangan untuk bisa bermain dengan bola-bola pendek. Kita menghindari bermain dengan bola-bola panjang. Long ball ini tidak bagus buat kita. Tidak akan kuat menghadapi Yordania. Mereka punya tinggi yang baik, lebih dari pemain-pemain kita. Jadi sulit kalau kita bermain dengan bola-bola panjang, cepat untuk diantisipasi oleh mereka. Mereka lebih cepat untuk mengintercept kita. Tapi kalau kita bermain dengan tenang, tidak terburu-buru, ya, bermain dengan bola-bola pendek, ini akan bagus buat kita. Modal kita pasti tenang, jangan panik. Walaupun kita kena pressing yang tinggi, tapi kalau kita tidak panik, sama seperti bermain melawan Kuwait. Dengan modal kita percaya diri bermain, ya, yang penting tidak bisa mereka masuk lebih jauh ke kotak penalti kita. Pemain belakang tidak boleh lengah, tetap fokus, disiplin, bukan saja menjaga daerah tapi orang mereka. Karena kalau bermain dengan 4-3-3 yang akan ditampilkan oleh Adnan Hamad, pelatih Yordania ini, pasti mereka akan banyak untuk bisa menyerang. Karena pola ini kan pola yang akan didukung oleh 2 fullback mereka yang terus untuk bisa melakukan crossing ke kotak penalti.
Karena pemain-pemain Yordania ini kan punya tinggi badan yang oke lah. Tapi kita jangan gentar, jangan takut untuk bermain melawan dengan mereka. Kalaupun kita kalah, ya ini kalaupun kita kalah, ini bukan merupakan bahwa kita sudah habis. Justru ini akan lebih memotivasi kita untuk bertarung habis-habisan melawan Nepal. Karena kita masih punya satu pertandingan untuk bisa mendapatkan 3 poin. Dengan 6 poin, saya rasa kita aman. Kalau kita sudah mendapatkan 6, karena ini sistem head to head, kita bisa menguntungkan di saat posisi sama. Ya, kendati juga Kuwait bisa menang melawan Jordan, kita akan lihat dalam head to head kita bisa mengalahkan Kuwait. Jadi kita nggak usah panik di saat kalau kita tumbang melawan Jordania. Ya, karena memungkinkan Jordania mengalahkan kita itu cukup besar, terbuka. Demikian juga dengan kita yang bisa mengambil keuntungan lewat permainan dengan counter attack kita. Pasti kita akan, bagi STY, kita akan coba untuk bermain dengan lebih bertahan. Ya. Menurut saya ya, bertahan. Tergantung STY apakah mau jual beli serangan, tapi saya pikir dengan bertahan. Pola 3-5-2 ini sudah bagus. Dengan 3-5-2 ini kan varian di lapangan akan berubah-ubah. Di saat kita ditekan, 2 fullback kita akan mundur ke belakang. Ya. Yang tadinya didorong. Ya. Entah Asnawi yang akan dimainkan lebih awal, atau tetap dengan Rahmat Irianto di kanan. Dengan Pratama Arhan di kiri. Kalau bermain dengan 3 back berarti kan Elkan Bagot, Fahrudin, dan Rizky Ridho akan bermain sana. Mendorong 2 pemain ini di sisi flank, Pratama dan juga dengan Rahmat Irianto atau Asnawi bermain lebih ke depan. Untuk mendukung sisi posisi tengah yang ditempati oleh Mark Klok, juga dengan Ricky Kambuaya, dan satu mungkin Stefano Lillipali. Saat kita ditekan, 2 ini akan turun ke belakang membentuk 5 pemain belakang. Sehingga polanya bisa terjadi dengan 5-3-2. Atau bahkan kita dengan 5-4-1, meninggalkan satu pemain saja di depan. Entah Sadil, Witan, atau Irfan Jaya yang akan dimainkan oleh STY. Kalau Fadil Ramdhani bisa dimainkan lebih dulu, bagi dia akan turun ke belakang ya, untuk bisa membantu 3 gelandang kita. Ya, di sana ada Klok, Kambuaya, dan juga dengan Vano. Untuk Sadil Ramdhani bisa turun. Jadi ini yang bisa enak, akan membentuk pertahanan yang bagus ya buat tim Indonesia. Kalau ditekan, ketika kita mencuri bola, mengambil dari pemain Yordania, kita bisa keluar lagi ya, dengan Pratama dan Rahmat Irianto dari kanan untuk bisa membantu untuk memberikan bola-bola crossing terhadap di lini depan ya, dengan Sadil Ramdhani depan atau Witan yang dimainkan lebih awal ya. Kita akan tunggu nantinya opsi akan dimainkan oleh seorang STY, tapi saya pikir tidak akan banyak mengubah the winning team yang tampil pada melawan Kuwait. Ini penting bagi STY untuk tidak bisa merombak sudah ada pakem permainan yang baik. Kalau untuk memainkan kembali Irfan Jaya misalnya dengan Sadil di depan, ya terserah. Atau Irfan Jaya ditarik keluar dengan Witan bermain lebih awal, itu adalah hak dari STY. Atau Witan datang sebagai super sub, sama seperti ketika melawan Kuwait. Tapi siapapun yang dimainkan, buat saya adalah modal kita. Yang pertama, kita harus bisa memanfaatkan setiap peluang. Karena kan menjadi masalah buat kita adalah kita banyak membuat peluang ketika ada di kotak penalti di saat kesempatan mencetak gol itu terbuka. Kalau kita bisa memanfaatkan sekecil apapun untuk bisa menjadikan gol, ini yang baik. Kemudian kita untuk bisa mengurangi juga. Memang passing masih terlihat ada beberapa kesalahan. Tapi saya pikir kalau kita bermain masih melawan seperti Kuwait, ini enak. Kita harus lebih tenang. Kembali untuk percaya diri bermain. Ini akan bagus buat pemain-pemain kita. Sekali lagi, kita jangan gentar. Mental di sini berbicara. Mental kita harus kuat. Kan sudah teruji melawan Kuwait. Ini tim yang lebih bagus, lebih kuat. Kalau kita bisa menang melawan Jordania, berarti di peringkat FIFA kita akan ketambahan ada 4 langkah bisa kita maju ke depan lagi untuk perubahan di peringkat. Namun bagi saya, ya, dalam pertandingan ini modal kita adalah paling penting selain mental kita, yaitu tadi kita harus lebih tenang, lebih sabar bermain bola. Tidak boleh terburu-buru, apalagi panik menghadapi tekanan lawan. Kalau kita mampu mengatasi ini, saya rasa kita bisa mendapatkan hasil positif. Imbang saja, nggak usah menang dah. Imbang saja sudah bagus. Sekali lagi, ya. Apalagi kalau saya katakan di awal kan, menang kan lebih baik. Karena ini
Yordania, tim yang baik yang akan berusaha akan mati-matian untuk bisa mengalahkan kita. Karena kalau mereka mampu mengalahkan kita, sudah aman posisi mereka dengan 6 poin. Makanya ini bagi Yordania, ini pertandingan yang mereka harus lewatkan dengan kemenangan. Nah, kalau mereka terlalu percaya diri, overconfidence, ini bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Kita untuk bisa melakukan counter attack secara mematikan di saat kita membuat mereka frustrasi. Kalau kita bisa melewati laga babak pertama saja untuk tidak ada gol, artinya masih draw, ini bagus buat kita. Apalagi kalau kita bisa mencetak gol pertama. Tidak ada gol aja, mereka tidak bisa membuat gol ke gawang Nadeo, itu sudah bagus buat kita. Dan di babak kedua kita berusaha untuk bermain lebih tenang lagi. Jangan memberikan ruang kepada mereka untuk banyak masuk ke kotak penalti. Nah, kita akan tunggu apa racikan dari STY. Saya rasa STY sudah punya cara dia untuk berpikir untuk bisa mematikan pergerakan semua pemain-pemain dari Yordania. Kita akan lihat sejauh mana pertarungan antara tim kita dengan Yordania. Sekali lagi, kalaupun kita kalah, ini bukan merupakan bahwa kita sudah selesai. Kita masih punya peluang untuk lolos. Tetapi kita berpikir untuk positif. Menang atau draw. Itu yang kita harus lakukan di pertandingan kedua menghadapi Yordania. Selamat bertanding dan selamat berjuang buat skuad Garuda. Ciao.